Jadi kalau bobotnya cukup, nanti satu pasti tidak mudah mati. Karena kambing atau domba begitu lahir kalau bobotnya cukup, dia tanpa air minum susu induknya pun dia bisa bertahan hidup 2 hari tanpa kembung. Ya, asal bobotnya cukup. Karena begitu lahir yang namanya kalau kambing domba namanya cempe, kalau manusia namanya bayi. Kalau di hewan yang lain mungkin namanya anakan gitu ya, anak ayam gitu. Anak ayam itu 2 hari itu dia masih membawa uang saku dari indukan di dalam perutnya induk dulu. Itu cukup untuk 2 hari. Kalau bobotnya cukup, dia tidak akan kembung tanpa minum. Tapi tetap saja yang namanya habis lahir kan tetap harus didekatkan ke induk supaya dapat susu. Kolostrumnya ya, ini sebagai informasi saja kalau nanti satu saat ketemu masalah atau ketemu hal yang terkait tadi 3 ekor yang lahir masing-masingnya harus di atas 1,5 kilo ya. Botol aqua tanggung yang 600 ml itu sekitarannya hampir 1 kilo ya. Nah, botol aqua yang gede yang 1,5 liter itu ya sekitar mau 2 kiloan ya. Jadi kalau nggak ada timbangan bisa diperkirakan lewat situ. Semakin nanti sering di kandang, biasanya akan semakin mudah memperkirakan. Dilihat aja biasanya sudah tahu. Ya, jadi pertama bobot lahir dan kenormalan bobot lahir harus diperhatikan. Mas, mohon diulangi. Untuk yang domba cross impor itu bobot lahir yang normal itu di angka berapa? Kalau yang cross masih kita anggap sebagai lokal karena dia punya darah lokal berarti kan. Iya. F1 atau F2 F1 itu F2 ya. Itu di bobot berapa? masuk Mas? lokal. Ini nanti kalau yang nanti apa namanya kita pakainya udah F3 atau full blood atau pure breed sendiri, nanti bobotnya biasanya ditambahkan sekitar 1 kilo dari yang lokal ini. Gitu. Misalnya dengan Dorper kawinkan dengan ini ada Turna Texel. Itu kan udah ketemunya nanti berarti lokalnya tinggal sedikit, itu bobotnya harus di atas 2,5 kilo. Kalau lahirnya 1 ekor, lahirnya 2 ekor berarti masing-masing harus di atas 3 kiloan. Dan itu mudah kalau di domba-domba impor itu. Ya, asal pakannya cukup nanti dia bobotnya sudah akan sesuai standar. Asal bobot urusan pakannya rampung nanti dia bobotnya sesuai standar. Dari pelaksana kandang ya, hari ini kita akan nambah belajar sedikit pakan. Itu harusnya di bawah 2.500 per harinya. Ini tadi kan udah 3.500. Ini udah selisih 1.000. Ini termasuk bagian yang belum selesai di urusan pakan. Ini mulai manajemen berarti bagaimana caranya ini bisa turun lagi supaya ini nanti kaitannya dengan harga pokok produksi dari cempe yang akan kita jual. Jadi cempe-cempe yang akan kita jual yang umum itu biasanya di umur 5 bulan ya. Di umur 5 bulan HPP-nya untuk domba itu sekarang kan sekitar 750 sampai 850 ribu per ekor. Asumsi harga kan di angka 50 ribuan lah. Mas, itu untuk jantan betina ya? Jantan betina kita anggap sama. Jadi kalau untuk yang dapatnya jantan ya untung kita berarti ada spare tambahan pastinya. Jadi asumsi kita tetap saja jantan separuh, betina separuh. Dan ini angkanya akan ketemu. Kalau kita punya harga sudah lewat dari angka kritis dari 500, pasti akan naik nanti ketemu di angka 900-an. 950 ribuan. Yang ini kalau dari sisi penjualan ketika harga masih kita asumsikan dengan harga sekarang ada 50.000 lah, kata aja 50.000, nanti ketemunya kita akan kalah dengan pembeli ya. Kalah dengan pembeli itu yang paling gampang ketemu belantik maunya harga 800 saja. Tapi kita tahu kita punya harga cempe kita itu sebenarnya di angka 950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak domba kambing Indonesia. Bertemu lagi dengan kami dari Himatana Farm Pekalongan
pada hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang akademisi, beliau juga seorang praktisi dan sudah malang melintang di dunia usaha kambing dan domba. Beliau juga seorang bisnis di bidang kambing dan domba. Kali ini kita kedatangan tamu, merupakan suatu kesempatan yang langka sekali. Jadi harapan kami ke depannya nanti kita tetap sharing ya Mas. Siap. Nah, tetap sharing untuk menggali lebih jauh tentang bisnis domba ini. Kemudian memang peluangnya luar biasa sekali. Jadi harapan kita nanti kita akan membuka pelatihan atau seminar yang dimana nanti narasumbernya dari beliau, dari kami sendiri, dan mungkin dari teman-teman yang berkompeten di bidang usaha ternak kambing dan domba. Tidak asing lagi beliau di dunia perkambingan dan domba. Mungkin kita mengingatkan lagi, bisa perkenalan ya Mas ya. Siap. Monggo silakan Mas. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita ada di Matana Farm. Kebetulan kita hari ini ada diskusi di Matana Farm mengenai kambing dan domba. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut seperti yang tadi diungkap oleh Mas Andi. Kedepannya kita ada hal yang lebih bermanfaat dan lebih luas lagi ya, karena hari ini kita cakupannya masih di internal, dan nantinya mudah-mudahan ketika sudah terkonsepkan kita bisa memberikan manfaat lebih jauh lagi di kambing dan domba untuk paling tidak wilayah Jawa gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari, bisa kita pahami bersama untuk kemajuan masing-masing farm. Ya, itu dari saya Lukman Farmer. Nanti Bapak Ibu bisa perkenalan lebih jauh nanti ketika ketemu di forum ataupun nanti di media sosial saya, gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Andi, silakan Andi. Oke, baik teman-teman. Jadi banyak sekali materi yang akan kita bahas nantinya, di mana kita ada program breeding. Dari program breeding itu sendiri sudah banyak sekali ya, mulai dari SOP penanganan cempe lahir, kemudian SOP domba siapan kawin, kemudian ada proses perkawinan, sampai dengan kita penjualan, kita bahas semua di situ teman-teman. Kemudian nantinya kita juga ada program mungkin fattening ya, di mana nanti kita bahas lebih detail lagi bagaimana kita memilih bakalan siapan fattening ini, kemudian pemberian pakannya seperti apa, nutrisi-nutrisi yang harus kita berikan kepada kambing atau domba agar kambing domba itu mencapai bobot atau mencapai ADG sesuai yang kita harapkan. Kemudian nanti kita juga ada program milking ya, dimana memang untuk ketiga program ini harus intensif sekali teman-teman. Jangan kita beternak, kita harus mulai dengan ilmu. Jadi ilmunya dulu kita dapatkan, baru kita praktek, sehingga ketika pelaksanaan para peternak ini tidak mengalami kerugian. Justru nantinya dengan ilmu yang sudah dipelajari dari insya Allah dari Matana Farm, nanti narasumbernya dari Mas Lukman ini, usaha peternakan kambing dan domba ini semakin maju dan berkembang. Selain itu tentunya nanti dengan forum diskusi kita menambah silaturahim, kita menambah persaudaraan, dan tentunya memajukan peternakan kambing dan domba di Indonesia. Oke teman-teman, nanti bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar pelatihan seminar bisa calling ke nomor saya. Nomor saya sudah teman-teman mungkin sebagian besar sudah punya, monggo silakan. Nanti kita kompulir ya, kita daftar, nanti kita tentukan schedule jadwalnya, bisa kita laksanakan. Lokasi kami masih sama, berada di Kota Pekalongan, tepatnya di Jalan Seruni, Pekalongan Utara, Krapia Lor, Kota Pekalongan. Tempat insya Allah kami sediakan, kemudian fasilitas berupa alat tulis, berupa lokasi, berupa semuanya kita sediakan, insya Allah lengkap. Oke teman-teman, begitu saja narasi singkat dari kami. Terima kasih, salam sukses peternak kambing domba Indonesia.